Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Kartikawati dengan NPM 21150611084. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan terkait salah satu materi matematika diskrit tentang exercise counting. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nur Kartikawati dengan NPM 21150611084. Saya Isri Himatul Mutmainah dengan NPM 211506110. Saya Nuranisa Septriza dengan NPM 2115061060. Langsung kita masuk ke kasus pertama, yaitu tim A dan tim B bermain bersama pada sebuah game. Hingga salah satunya memenangkan game secara 3 kali berturut-turut. Di mana di turnamen ini bisa dimainkan dengan A sebagai pemenang, dengan tim A sebagai pemenang pada game pertama, tim B sebagai pemenang pada game kedua, dan tim A sebagai pemenang kembali pada game ketiga dan keempat. Di sini yang ditanyakan yaitu berapa cara turnamen tersebut bisa dimainkan. Lanjut masuk ke pembahasan. Di sini terdapat 10 kemungkinan, yang mana kita menggunakan possibility trees dengan A dan B sebagai root dan leaf. Dan dari possibility trees ini akan mendapatkan 10 kemungkinan. Dalam 5 kasus A menang dan dalam 5 lainnya B menang, dengan minimum permainan yang harus dimainkan untuk menentukan pemenang adalah 2, dan yang paling banyak harus dimainkan adalah 5. Pada kasus kedua, yaitu dalam sebuah komputer installation terdapat 4 input dan output unit, yaitu A, B, C, dan D. Dan terdapat juga 3 central processing units, yaitu X, Y, dan Z. Di sini, masing-masing dari input, output units, dan central processing unit dapat dipasangkan secara pasang-pasangan. Yang ditanyakan di sini yaitu ada beberapa cara kita untuk memasangkan antara input output units dengan central processing units. Masuk ke pembahasan. Di sini kita bisa menggunakan possibility trees dan metode perkalian. Untuk possibility tree sendiri, di sini kita masukkan terlebih dahulu input output unit, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian kita pasangkan masing-masing dengan satu central processing unit, yaitu X, Y, dan Z. Begitu hingga A sampai D. Kemudian ada juga metode perkalian. Apabila menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara untuk memasangkan kedua jenis satuan, yaitu dengan mengalihkan jumlah dari input-output units dengan jumlah dari central processing units. Jadi, karena di sini diketahui, yaitu jumlah input-output sama dengan 4 units, dan jumlah central processing units ada 3 units, jadi banyaknya cara untuk memasangkan input atau output units dengan central processing units itu sendiri, yaitu adalah 12 cara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal pada nomor 3. Soalnya yaitu sebuah kota kecil hanya memiliki 500 penduduk. Apakah harus ada 2 penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama dan mengapa? Jadi di sini pembahasannya itu terdapat prinsip sangkar burung atau pigeonhole principle menyatakan bahwa jika N ini adalah burung terbang, kemudian menuju M ini adalah sangkar dan N lebih besar dari M, maka paling sedikit ada satu sangkar yang memuat 2 atau lebih burung. Jadi jika terdapat 15 burung, kemudian terdapat 10 sangkar, maka terdapat sangkar yang memiliki burung double. Selanjutnya seperti soal yang sebelumnya, yaitu dalam suatu kota terdapat 500 penduduk. Sedangkan dalam 1 tahun itu hanya terdapat 365 hari. Maka dapat dikatakan bahwa ada penduduk yang memiliki 2 hari ulang tahun yang sama. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu
Kata sandi akses komputer terdiri dari 1 hingga 3 huruf yang dipilih dari 26 dalam alfabet dengan pengulangan yang diperbolehkan. Pertanyaannya yaitu, berapa banyak kata sandi yang berbeda dan yang mungkin? Nah, jadi di sini terdapat setiap himpunan bagian itu dapat dituliskan menjadi yang pertama, jumlah kode akses yang memiliki 1 huruf. Karena 1 huruf, kita jumlah kode aksesnya hanya 26 karena alfabetnya hanya 26. Kemudian yang kedua adalah jumlah kode akses yang memiliki 2 huruf. Karena 2 huruf, maka 26 ini kita pangkatkan 2, jadi 676. Selanjutnya yang ketiga yaitu jumlah kode akses yang memiliki 3 huruf. 26 pangkat 3 yaitu 17.576. Jadi total jumlah kata sandinya yaitu kita jumlahkan 26 ditambah 676 ditambah 17.576 hasilnya adalah 18.278. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu berapa banyak bilangan bulat 3 digit bilangan bulat dari 100 hingga 999 inklusif yang habis dibagi 5. Nah, pertama di sini kita tentukan terlebih dahulu bilangan yang habis dibagi 5 yang mendekati 100 dan 1999. Didapatkan yaitu 100, kemudian 995. Nah, setelah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus yaitu satunya ini adalah 100, kita misalkan A, kemudian UN-nya yaitu 995 dan B-nya adalah 5. Kita masukkan ke dalam rumus UN A plus N-1 dikali B. UN-nya yaitu 995, kemudian A-nya tadi 100, kemudian N-nya adalah 5 dikurang 1. N-nya adalah ya 5 dikurang 1, kemudian dikali 5. Nah, di sini terdapat 995, kemudian 100 ditambah 5N min 5. Jadi 5N-nya adalah 995 dikurang 95, kemudian dibagi 900 dibagi 5 hasilnya adalah 180. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 6, soal nomor 6, di mana pertanyaannya terdapat 3 jalan dari kota A ke kota B dan 5 jalan dari kota B ke kota C. Pertanyaan pertama yaitu berapa banyak kemungkinan jalan yang bisa dilalui dari kota A ke kota C melalui kota B. Untuk penjelasannya boleh di slide selanjutnya. Jadi untuk pembahasan yang pertama, kan di sini kan kita ketahui tuh ada dari kota A ke kota B itu 3 jalan. Dari kota B ke kota C itu 5 jalan. Dan pertanyaannya kan tadi kan berapa banyak cara atau jalan yang bisa kita lalui, yang kita dapat dari kota C, dari kota A ke kota B, dari kota A ke kota C melalui kota B. Caranya itu kan dia itu kan secara bersama-sama tuh, jadi nggak nyobain satu-satu, jadi secara keseluruhan yaitu ada 3 dikali 5, yaitu dari A ke B itu kan 3 jalan, B ke C itu kan 5 jalan, jadi dikaliin sama dengan 15. Untuk soal kedua, tadi itu soal kedua itu ada berapa banyak jalan yang dilalui dari kota A ke kota B ke kota C dan balik lagi ke kota B dan ke kota A, itu melalui jalan yang berbeda. Enggak. Untuk yang nomor 2 itu dengan tanpa syarat. Jadi itu mau dari kota A ke kota B ke kota C itu boleh dari boleh dari beberapa jalan. Jadi boleh melalui jalan yang sama itu. Jadi misalkan kita di sini tuh nggak bisa nulis ya.
Oke. Jadi bisa membayangin aja ya. Di sini kan misalkan kita ada kota A. Ini di kota A, ini kota B, ini kota C. Jadi dari kota A ke kota B itu ada 3 jalan kan. Dari kota B ke kota C itu ada 5 jalan. Jadi kita bisa menghitung tadi kan secara keseluruhan itu ada 15, jadi 3 kali 5 kan. Terus untuk jalan yang kedua, untuk yang melalui dari A, B, C, B, A lagi, itu tuh bisa dikaliin lagi 3 kali 5, karena kan itu kebalikan. Jadi tinggal ini lagi, berbalik, sama aja kan. Jadi 2 kalinya, 3 kali 15 dikali lagi, 3 kali 15 lagi, itu. Karena dia bolak-balik. Hasilnya itu 225. Untuk soal yang ketiga itu intinya itu berapa banyak cara yang bisa kita laluin dari kota A ke kota B, kemudian ke kota C, lalu kembali lagi ke kota B dan kembali lagi ke kota A. Namun jalan yang dilalui itu nggak boleh sama. Jadi kan tadi jalan cara kita bersama-sama itu kan ada 3 kali 15 itu 15, 3 kali 5 itu kan 15. Kemudian untuk yang berbaliknya itu kita ini aja kan udah nih, misalkan di jalan dari A ke B kan 3 jalan tuh tadi. Nah, kita kurangin 1 karena kita udah memakai itu 1. Jadi rumusnya itu N dikurang 1. Terus itu dikali sama dari C ke B itu kan 5 jalan. Tapi kita kan udah ngelaluin tuh 1 kali. Jadi kita nggak boleh ngelaluin itu lagi. Jadi intinya tuh N dikurang 1 atau 5 dikurang 1 hasilnya 4. Jadi untuk yang berbalik itu 4 dikali 2. Lalu dikali lagi sama yang kita jalan ke sana itu loh. Jadi bolak-balik itu 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 dikali 8 hasilnya 120. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas penjelasan yang telah diberikan. Mungkin apabila dari teman-teman yang menyaksikan video ini ingin berlatih untuk contoh soal yang lain, bisa mencari dari referensi-referensi yang lain. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.